Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita ambil absen dulu ya. Iya, Bu. Yulika Zatimurina, hadir Bu. Kiki Rahmawati, Hadir, Bu. oke, selesai. Sekarang kita masuk pembelajaran tentang masuknya Islam di Indonesia ya. Iya, Bu. Masuknya Islam di Indonesia ada 4 teori yang mengemukakannya. Yang pertama yaitu teori India. Teori India ini yang dicetuskan oleh G. W. J. Dewes yang lantas dikembangkan oleh Snok Hugronje hingga Sucipto Widyo Suparto ini meyakinkan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, yaitu India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudara Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dagang dengan orang-orang lokal yang ada di sekitaran Selat Malaka. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah yang ditemukannya makam Malik As-Soleh dengan angka 1297. Ditemukannya pula nisan lain di pesisir utara Sumatera yang bertanggal 17 Zulhijjah 1831. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Campai Gujarat yang menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satunya Wali Songo yang wafat tahun 1419. Oke, lanjut. Teori yang selanjutnya yaitu teori Arab, atau teori Mekah. Masuknya Islam di Indonesia diharapkan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab ini didukung oleh J.C. van Leeuwen. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara pada abad 7 Masehi. Bukti yang diajukan oleh Buya Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan ini pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Juga ditemukan nisan kuno bertulisan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Yang selanjutnya teori Persia. Yang ketiga ya, teori Persia. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia yang kemudian menjadi negara Iran itu yaitu pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaladiningrat. Salah satu contohnya adalah seni-kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabut di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual yang di Persis setiap tanggal 10 Muharram. Selanjutnya teori Cina, yang keempat ya, teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukti lainnya adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan seperti Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, sehingga dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13, sebagai dari mereka disebut Wali Songo. Yaitu perkembangan Islam di Sumatera Barat, khususnya di Jawa ya. Yang pertama kerajaan Demak. Yang menyebarkan agama Islam di Jawa yaitu
para wali songo dan para ulama. Mereka menyebarkan agama Islam dengan beberapa metode, itu melalui metode perkawinan, seni, tasawuf, pendidikan ya. Jadi masyarakat di Nusantara menerima agama Islam dengan baik karena Islam tidak bersifat tidak memaksa ya. Di sela-sela masuknya Islam di Indonesia tuh berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu yang pertama kerajaan Islam yang ada di Indonesia yaitu kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Selanjutnya kerajaan Demak di Jawa, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam. Apakah ada dari anak-anak yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Kiki. Kan kerajaan Islam yang pertama kali muncul itu Samudra Pasai. Iya. Itu penyebabnya karena apa ya, Bu? Penyebab kelahiran kerajaan Samudra Pasai. Kembali lagi kita ke teori Persia tadi kan. Ya. Teori Persia dia melakukan perdagangan atau melakukan perdagangan ke wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, dan dia mendarat di sebuah tempat, dan itu tempatnya di Aceh sekarang ini, Aceh Darussalam sekarang ini. Dan terjadilah di situ tuh orang-orang Persia menyebarkan agama Islam sehingga dengan mudahnya masyarakat Aceh menerima Islam, dan dengan itu orang Aceh dan orang Persia bergabung untuk mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Makasih, Bu. Ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Lanjut, Bu. Oke. Lanjut. Belum. Ya. Kalau yang di Sumatera Barat bagaimana juga tuh penyebaran agama Islam? Penyebaran di Sumatera Barat berawal dari Aceh tadi kan. Sumatera Barat kita seperti yang kita ketahui ada di sebuah daerah seperti yang kita ketahui sekarang Pariaman kan, ada suatu masjid yang namanya Masjid Ulakan ya. Di sana terdapat ulama yang menyebarkan agama Islam yang dia bawa dari Aceh untuk dia sebarkan ke Sumatera Barat, khususnya di Pariaman. Jadi dia mendirikan masjid untuk menghimbau masyarakat mengikuti ajaran Islam, tetapi Islam tidak memaksa untuk masyarakat mengikutinya, sehingga banyaklah dari masyarakat mengikuti agama yang dibawa oleh seorang kiai yang berasal dari Aceh tadi untuk disebarkan. Jadi situlah awal mulanya Islam dikembangkan di Sumatera Barat, yaitu di Pariaman. Terus saya ingin bertanya lagi, Bu. Silakan. Seperti yang kita ketahui, agama Hindu-Buddha lebih masuk duluan daripada Islam. Tapi kenapa di Sumatera Barat lebih banyak Islam? Saya menjawab, Bu. Silakan Kiki. Kenapa di wilayah Sumatera tidak terlalu banyak mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha? Karena pada masa itu pertama kali Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu langsung ke itu kayak menyamaratakan wilayah Jawa gitu lah. Memang dia tuh menyebarkan pengaruhnya tuh khusus ke wilayah Jawa. Jadi hingga sampai saat ini pun masih ada beberapa kebudayaan yang masih kebudayaan bercorak Hindu-Buddha yang masih diterapkan oleh masyarakat di Jawa gitu, Bu. Kayak kalau di daerah saya kan, Bu, dia kalau umpamanya sehari sebelum bulan puasa, dia tuh kayak ada menaruh sesajen gitu, Bu, di sekeliling rumah, kayak bunga-bunga dikasih air gitu. Itu tuh kayak
kan itu masih merupakan pengaruh Hindu Buddha gitu. Jadi memang kayak gitu, memang pengaruh penyebaran Hindu Buddha itu tidak fokus ke luar daerah, memang fokusnya tuh ke wilayah Pulau Jawa. Nah, itulah makanya Hindu Buddha tidak terlalu berkembang ya di Sumatera Barat. Jadi sekian materi dari yang Ibu sampaikan tadi. Mohon maaf yang salah atau yang hilaf ya. Iya Bu. Kita akhiri materi kita sekarang. Kita lanjut minggu depan ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.